Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lesum dari saya tentang banding pajak dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Firly Pranata. Baik, alasan pengajuan banding pajak. Yang pertama yaitu banding pajak merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Yang kedua yaitu proses banding pajak. Ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang jadi kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Dasar hukum banding pajak. Yang pertama, seperti yang Anda ketahui, proses di atas merupakan bagian dari proses hukum dalam perpajakan. Tentu saja proses ini didasari oleh ketetapan hukum yang berlaku. Kedua, mengenai banding pajak. Dasar hukum banding yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Keberatan. Yang pertama, sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau suatu ketetapan pajak. Caranya dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP. Yang kedua, surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa Anda ajukan 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan. Yang ketiga, wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan, asalkan wajib pajak mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. Keempat, setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan. Banding pajak, yaitu seperti yang sudah dijelaskan di awal, banding pajak baru bisa wajib pajak lakukan ke Badan Pengadilan Pajak apabila wajib pajak merasa belum puas dengan hasil atau isi surat keputusan keberatan atas keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Syarat-syarat pengajuan surat banding pajak. Yang pertama, tiap satu keputusan diajukan satu surat banding. Dan yang kedua, permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jangka waktunya permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Yang ketiga, surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Yang keempat, banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Yang kelima, lampiran surat setoran pajak atau SPP atau pemindahan bukuan PBK. Yang keenam, jangan lupa untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti surat ketetapan pajak atau SKP, surat permohonan. Selanjutnya, pihak yang mengajukan banding pajak. Yang pertama, proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait antara lain, yaitu banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris, atau pengurus atau kuasa hukum wajib pajak. Dan jika selama proses banding pajak permohonan melakukan penggabungan
pemecahan, peleburan atau pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilakukan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena terjadinya kasus tersebut. Hak permohonan banding pajak, yaitu setelah persyaratan banding pajak telah dipenuhi, permohonan banding pajak juga memiliki hal-hal yang bisa diperjuangkan oleh permohonan banding pajak, yaitu selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, permohonan banding pajak berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan juga permohonan banding pajak berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan atau bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak. Baik, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.